نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي yang disertai juga kesyukuran فعسى دعوة atas majelis yang berdiri ini beratasnamakan Darul Mustafa Al-Mukhtar. Semoga siapapun yang berkumpul di majelis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagian hamba-hamba yang terpilih, dari yang terpilih amin ya rabbal alamin. Yang mana nasihat tersebut berbunyi, beliau mengatakan dalam sabdanya, khoslatani, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih hebat keutamaannya daripada dua hal ini. Apa yang pertama? Iman dengan Allah. Yang kedua, nafak lil muslim. Ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Masih dalam bab tunai, bab dua nasihat, bab yang terdiri dari dua nasihat. Yang pertama, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi afdhalus shalah wassalam mengingatkan kepada kita dengan sebuah nasihat yang mana sayogyanya kita sebagai umat muslim pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kegigihan untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh beliau. Salah satu dari apa yang diarahkan beliau, nasihat yang baru sama-sama kita saksikan, yang baru sama-sama kita dengar, yang mana nasihat tersebut berbunyi, beliau mengatakan dalam sabdanya, khoslatani, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih hebat keutamaannya daripada dua hal ini. Apa yang pertama? Iman dengan Allah. Yang kedua, nafak lil muslimin. Nafak lil muslimin. Nafak lil muslimin maksudnya bermanfaat untuk umat muslim. Dan beliau juga mengatakan, dua perkara tidak ada sesuatu yang lebih buruk kedudukannya dari dua perkara ini. Yang pertama asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua mendatangkan mudarat terhadap orang-orang muslim, kepada orang-orang muslim.
Bukan manfaat yang dia hadirkan di hadapan orang muslim, malah menghadirkan mudarat. Dua perkara ini kata baginda Nabi, tidak ada sesuatu yang mengalahkan buruknya dua perkara ini. Maka itu dikatakan di dalam syarahnya ini oleh Imam Nawawi, dari dua makalah yang pertama, dari dua nasihat yang pertama, masalah iman dengan Allah dan manfaat dengan kepada umat muslim. Maksudnya manfaat dengan umat muslim sama-sama udah kita tahu di pembahasan sebelumnya, entah itu bil maqal, au bil jah, au bil mal, au bil badan. Entah itu dengan perkataan, dengan ucapan, ya. Dengan ucapan dia bisa datangkan manfaat orang muslim, didatangkan lewat ucapan. Siapa yang memiliki kemampuan mendatangkan manfaat dengan ucapan? Mereka para ulama. Mereka para ulama. Banyak manfaat yang tersembunyi, yang tersimpan di balik lisannya para ulama. Maka ulama tersebut mesti mendatangkan manfaat tersebut untuk orang-orang muslim. Orang alim mesti mendatangkan manfaat untuk orang muslim melalui lisannya. Seandainya dia bukan ulama, dia min ahli jah, dia punya kedudukan. Orang soleh jadi pemimpin, maka dengan tongkat kepemimpinannya dia mesti mendatangkan kemanfaatan untuk orang-orang muslim. Kalau dia nggak punya kedudukan, dia bukan pemimpin, dia datangkan manfaat bil mal, dengan harta, Saya bukan orang alim, saya bukan orang yang berkedudukan, ya, tapi saya punya harta. Ada orang bangun masjid, ya nyumbang bangun masjid. Ada yatimah, banyak anak-anak yatim, sumbang duit ke anak-anak ya. Ada pembangunan madrasah, mendanai syiar-syiar Islam. Gak punya duit, yang terakhir pakai cara yang paling akhir yaitu bil badan. Lagi bangun masjid, ya ikutlah gotong royong di situ. Warga lagi bersih-bersih, ikut bersih kerja bakti, bersih kerja bakti. Maka disabdakan oleh baginda Muhammad, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma janah. Man asbaha, barang siapa asbaha bangun tidur, siapa man la yanwi, siapa man tidak berniat, siapa orang, maksudnya orang yang bangun tidur. Barang siapa yang bangun tidur la yanwi dzulma, tidak berniat kepada kezaliman, tidak ada niat untuk berbuat kezaliman, kata Rasulullah. Ala ahadin, atas seseorang, bangun tidur nggak punya niat mau zalimin orang. Kalau andaikan orang bangun tidur punya niat mau zalimin orang, ini orang macam apa ini? Makhluk apa ini? Perlu dipertanyakan ini. Mungkin ini makhluk kepiting jadi-jadian. Bangun tidur niat zalimin orang, bangun tidur niat musahi orang. Ini mungkin kepiting menjelma jadi manusia. Kata Rasulullah, kalau dia bangun tidur nggak ada niat mau zalimin orang, ghufira lahu ma janah, diberi ampunan sama Allah Taala untuk dia dari dosa yang mengenai dia. Jadi gampang. Nggak semua banyak cara, ada cara bagaimana kita diampunin sama Allah Ta'ala tanpa taubat. Ada itu caranya. Perlu paham. Ada di sini yang nggak punya dosa. Anda yakin semua punya dosa? Nah, orang kalau punya dosa ini wajib bertobat kalau mau diampunin sama Allah. Tapi tanpa bertobat, ada cara yang bisa mendatangkan ampunan Allah Ta'ala.
Diajari sama kanjeng Nabi. Diajari nih sama Rasulullah SAW. Terus gampang, ente nggak usah taubat. Nggak pakai taubat dikasih ampunan sama Allah. Lalu kadang-kadang orang ini sama dosanya lupa gimana mau taubat. Orang buat dosa dia merasa dirinya nggak buat dosa. Orang buat salah ngerasa nggak bersalah dirinya. Ini banyak. Tapi ada cara yang sekiranya kita punya dosa, belum sampai tobat udah diampunin sama Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Bangun tidur nggak niat zalimin orang. Bangun tidur nggak niat zalimin orang. Dikasih ampunan sama Allah Ta'ala tanpa diminta. Dihargain sama Allah Ta'ala. Sabab apa? Sabab Allah cinta sama ente orang. Sabab Allah cinta sama kita semuanya. Makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala bilang apa? Ya ibna Adam, inilah kamu hai. Wahai anak Adam, sungguh saya ini kepada kalian ini sangat cinta, kata Allah Ta'ala. Fabihaqqi alaika kulli muhibban, kata Allah Ta'ala. Maka atas hak maka dengan hakku atas kamu, kata Allah Ta'ala, jadilah kalian hamba yang cinta kepadaku. Jadilah kalian hamba yang cinta kepadaku. Sebelum kita kenal cinta sama Allah, sebelum kita mengerti cara mengarahkan cinta kita kepada Allah, Allah Ta'ala udah lebih dulu mencintai kita. Diingatkan sama Allah, maka dengan hakku atas kamu, ya, jadilah kamu itu hamba yang cinta kepadaku, kata Allah Ta'ala. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itu diulang-ulang kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di surat Rahman. Nikmat Tuhan mana lagi yang ente dustain? Salah satu nikmat yang besar ini dari Allah Ta'ala ini belum sempat taubat diampunin sama Allah Ta'ala dosa yang kita perbuat. Sabab apa? Sabab kita bangun tidur, kata Rasulullah, nggak niat zalimin orang. Walaupun memang ada kayak gitu, besok anak pengen balas dendam sama orang ini, tidur besok dilaksanakan itu, memang udah niat itu. Ini bukan hilang dosanya, bukan diberikan ampunan sama Allah Ta'ala dosanya, tidurnya dia udah bawa dosa, tidurnya bawa Habib Umar anak punya guru, Habib Umar bin Hafid anak punya guru itu pernah bilang, kapan orang duduk dihitung berdosa. Duduk dihitung dosa, duduknya udah dihitung dosa sama Allah Ta'ala, dicatat terus dia ini berbuat dosa. Kapan? Di saat dia udah menjatuhkan niat. Kalau duduk di niat, nanti saya mau ke diskotik ini, nanti saya mau main judi ini, nanti ya habis tohor, niatnya pagi kayak gitu. Duduknya dia dari semenjak dia niat sampai tohor udah dicatat maksiat terus sama Allah Ta'ala. Sebaliknya dirinya orang dihitung maksiat tatkala dia udah mulai menjatuhkan niat buruk, niat maksiat. Maka perlu kita sadarin, Allah Ta'ala ke kita ini gak kurang-kurang baiknya, rahmatnya gak kurang-kurang. Sababan apa? Sababan nahnu min ummati habibi. Sabab kita ini dijadikan sama Allah masuk ke dalam golongan umat kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib Allah buat kita syukurin, wajib kita syukurin. Dibilang ya, dalam satu syair itu dibilang di dalam satu syair oleh Al-Imam Qutbu Zamanihi Sayyidi Muhammad Al-Bukri Al-Kabir radhiyallahu anhu. Beliau itu bilang dalam syairnya, ma'arsala rahmanu au yursilu min rahmatin
tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yahtasu aw yashmalu illa watahal mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhul mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Kata beliau, ma'arsala rahman, tidaklah akan mengirim Allah Ta'ala, akan mengutus siapa Allah Ta'ala, atau telah mengutus siapa Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak telah mengutus atau akan mengutus suatu rahmat, tas'adu au tanzilu, entah rahmat yang turun atau rahmat yang naik dari bumi ke langit, fi malakutillahi au mulkihi, entah itu rahmat yang Allah turunkan di dalam malakutillah, di dalam alam malakut, atau di dalam alam mulki. Maksudnya apa? Alam ghaib dan alam zahir. Min kulli ma yahtasu aw yashmalu, dari nikmat yang khusus atau nikmat yang umum. Illa wa tahal mustafa abduhu, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambanya Allah, nabinya Allah, mukhtaruhul mursalu, yang terpilih, yang diutus oleh Allah Ta'ala, wasitatun fiha, menjadi wasitah, menjadi penyambung, menjadi wasilah akan rahmat-rahmat tersebut. Kita dijadikan sama Allah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dijadikan dari bagian umatnya, sehingga kita diberikan banyak kekhususan sama Allah Ta'ala. Salah satu kekhususan yang barusan disebut oleh Rasulullah, ente buat dosa nggak tobat diampunin sama Allah kalau ente bangun tidur nggak niat ngezalimin Allah. Ini rahmat yang Allah turunkan. Ini rahmat yang Allah turun. Diturunkannya rahmat oleh Allah Ta'ala dari perihal kebaikan tersebut. Sabab siapa? Wasitahnya siapa tadi? Rasul. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Maka dari nikmat Tuhan mana lagi yang mau didustain? Nikmat Allah mana lagi yang mau didustain? Ente, kita orang jadi umat Nabi Allah Daud, nangis gerung-gerung gak kuat. Jadi umat Nabi Musa sama gak kuat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW nikmatin, jangan pakai gak kuat. Ini Masya Allah ini. Ini nikmat yang besar, nikmat yang azim, yang agung dari Allah Ta'ala. Bahkan sampai dibilang sama al-imam, ya, sama al-imam Al-Qadhi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, beliau bilang, ini tafakkartu fi kathrati dzunubi. Beliau bilang, saya berpikir di dalam banyaknya dosa yang saya perbuat kepada Allah Ta'ala, wakilati a'mali sholihati, dan sangat sedikit amal-amal soleh yang aku perbuat, kata beliau. Fa'adzama bidzalika balai, begitu besar petaka yang aku dapati dalam diriku, kata beliau, sehingga menjadikan wa ghalaba khaufi ala raja'i, sehingga menjadikan rasa takutku mengalahi harapanku kepada Allah.
Rasa takut itu nggak boleh lebih tinggi dari rasa berharap kepada Allah. Ingat, berharap kepada Allah dan rasa takut mesti sejajar, mesti seimbang. Karena apa? Karena kalau rasa takutnya mengalahkan rasa berharapnya kepada Allah Ta'ala, khawatir hamba tersebut yaqnat min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Lantas beliau bilang, Thumma alhamani Allah subhanahu alla dawa'i hadadak. Penyakit ini Allah ilhamkan kepada saya bahwasanya tidak ada obat atas penyakit ini semua. Penyakit, dosa banyak, sedikit amal soleh, rasa takut melebihi rasa roja. Ini penyakit ini petaka, paham itu. Tapi beliau bilang, saya dapat ilham dari Allah Ta'ala bahwasanya gak ada obat dari penyakit-penyakit ini anfa'a min sidqil iltija, yang lebih hebat daripada bersungguh-sungguh memohon syafaat ila sayyidil mursalin, memohon pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habibi rabbil alamin, yang mana beliau kekasih Allah, Tuhan alam jagat raya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wabtaghu ilaihil wasilah, ambil dari Rasulullah SAW itu wasilah. Maksudnya apa? Ambil jalan wasilah melalui Rasul. Pernah sadar kita minta kepada Allah Ta'ala waktu di alam dan minta jadi umat Nabi Muhammad? Gak minta jadi umat Nabi Muhammad gitu. Kita gak memohon kepada Allah Ta'ala, gak bernegosiasi untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, dijadiin kita. Nikmat paling besar gak? Wajib disyukurin gak? Kalau Al-Imam Yusuf An-Nabhani sadar bahwasanya sekelas beliau yang karangan kitabnya ini banyak yang minta ampun, salah satunya Syama'il Muhammadiyah, beliau menganggap dirinya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak petaka yang didapati di dalam dirinya. Apalagi kita. Maka kalau mau dipikir mana yang lebih berhak mengamalkan nasihat ini, Syekh Yusuf An-Nabhani atau kita? Allah, ini nikmat dari Allah Ta'ala li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Itu yang pertama. Maka dikatakan man asbaha la yanwitu ma'ala hadin ghufira lahu majana. Barang siapa yang bangun tidur gak punya niat zalimin orang, Allah kasih ampunan, Allah bagi ampun, Allah bagi taubat itu. Paham itu? Maka itu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah pernah didatengin sama seseorang. Beliau ditanya, ya Rabi'ah, kira-kira kalau saya tobat, Allah terima nggak tobat saya? Allah bagi tobatnya nggak ke saya? Apa jawab Rabi'ah Al-Adawiyah? Enggak, kata beliau. Terus? Tapi kalau Allah pengen ngasih taubat di ente pasti minta ampun sama Allah, ente pasti bertobat sama Allah, ente pasti minta taubat sama Allah, ente pasti rujuk kepada Allah. Jadi Allah kita pikirin, waktu-waktu yang Allah buang buat kita, yang Allah bagi buat kita buang ke arah mana? Ke arah nafkah, ke arah manfaat, atau ke arah sebaliknya? Ini tingkatan awal buat kita bermuhasabah. Sudah taubat kita kepada Allah Ta'ala, bagaimana kapasitas taubat kita kepada Allah? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah bagi? Dilanjutkan, beliau bilang lagi, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kana lahu ka ajrin hajatin mabrur. Barang siapa yang bangun di pagi hari
dia berniat untuk menolong kepada orang yang dizalimin, orang yang dizalimin. Wa qadha hajatil muslim, dan membantu menunaikan hajatnya orang muslim. Wah, ini ada orang dia punya niat, bentar kalau ada orang Islam punya utang datang minta tolong sama saya bantu bayarin. Ya kalau utangnya 100 juta, waduh bahaya. Apa kata Rasulullah? Orang seperti itu kan tahu keajari hajjatin mabruratin. Maka ada apa baginya itu? Baginya itu pahala seperti pahala haji yang mabrur. Ente bangun tidur, kata Rasulullah SAW, punya niat tolongin orang yang dizalimin, membantu atau menunaikan hajat orang muslim yang berhajat sama ente dibagi pahala sama Allah Ta'ala dengan pahala haji mabrur. Ente haji bayar duit 100 juta, ONH plus 250 juta, yang berangkat tahun ini 300 juta, belum tentu mabrur itu. Belum tentu Tapi dengan seketika ente punya niat kayak gini, kata Rasulullah, ente punya keadaan kondisi kayak gini, ente dibagi pahala sama Allah Ta'ala layaknya pahala haji mabrur. Lanjut, wabala alaihi salam, ahabbul ibad ila Allah Ta'ala anfa'un nas lin nas. Allah paling suka Allah Ta'ala kepada seorang hamba yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Wa afdalul a'mali idkhalu surur ala qalbin al-mu'min. Dan seafdal-afdalnya amal ialah membuat bahagia hati seorang mukmin, membuat bahagia hati seorang mukmin. Yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Buat bahagia, buat ketawa, buat tersenyum. Entah ente hilangkan rasa lapar dari perutnya, entah ente buat dia bahagia dari sedihnya, hilangkan kesedihannya, entah ente membayar utang. Lanjut, wa khoslatani la syai' akhbatu. Dan dua perkara, kata Rasulullah, nggak ada sesuatu yang lebih buruk. Malah di sini diartikan sama Imam Muhammad Nawawi, ya, anjas, lebih najis. Ya, perihal ini dikatakan najis sama Imam Nawawi. Nggak ada sesuatu yang lebih najis dari dua perkara ini. Apa yang pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wadhuru bil muslimin, mudarat bagi orang-orang muslim. Ya, mudarat bagi orang-orang bi abdanihim atau amwalihim. Entah ente mendatangkan mudarat kepada badannya orang-orang muslim atau pada hartanya, ente merugikan gitu. Yang jelas ente merugikan orang muslim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarja'u ila khoslataini. Karena sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah, kalau ente mau perhatikan, ente bakal kembali ke dalam dua hal. Yang pertama, at-ta'zimu lillahi ta'ala. Pasti perkara itu pertama kali salah satu kembali kepada pengagungan kepada Allah Ta'ala, wa syafaqa li khalqi, dan berbelas kasih kepada makhluknya Allah Ta'ala. Udah gak ada lagi yang lain. Ente perhatikan di Quran, pokoknya perintahnya Allah bakal kembali ke dalam dua hal itu. Entah ke dalam pengagungan Allah Ta'ala, entah kembali kepada syafaqa li khalqi, kembali ke dalam urusan kelembutan, kasih sayang terhadap makhluknya Allah. Seperti apa? Contoh, wa aqimu sholata wa atu zakat. Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Perihal mendirikan sholat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, membayar zakat, ya, ini kembali ke mana?
Ta'zim lil, tujuannya pengagungan kepada Allah. Kenapa kita sholat mengagungkan Allah? Kenapa kita zakat mengagungkan Allah? Wa qauluhu ta'ala ushkur li walidaik, bersyukurlah kepadaku walidaik dan kepada kedua orang tuamu. Ayat ini kita disuruh bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maksudnya siapa kalian berbuat lembut, berbuat baik kepada makhluknya Allah. Ente perhatikan perintah-perintah Allah bakal kembali ke dalam dua topik itu saja, ke dalam dua tema itu. Ya entah ke dalam pengagungan Allah, ya entah ke dalam berlemah lembut, berkasih sayang kepada makhluknya Allah Ta'ala. Maka itu dikatakan Ruya an Uwais Al-Qarani, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarani. Nah, Uwais Al-Qarani ya. Anahu qala, beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati bi rahibin. Beliau cerita, saya itu pernah suatu hari di dalam jalan, ya, di dalam satu perjalanan saya. Amalnya wali ini, kita tahu amalnya wali, amalnya orang soleh ini jalan-jalan. Amalnya wali, amalnya soleh jalan-jalan untuk tafakur alam, tadabbur alam. Amalnya wali jalan-jalan. Kalau kita enggak, kita ngikutin jalan-jalannya doang. Wali ini belum dapat gitu. Masih ngikut jalan-jalan. Oh, ente jalan-jalan dulu, ya wali suka jalan-jalan, tapi ente bukan wali. Jadi ikut jalan-jalannya doang. Beliau cerita, ya di dalam satu perjalanan ana dari sekian perjalanan ana, kata beliau, saya pernah ketemu sama rohib, ketemu sama pendeta. Tobaan udah pasti pendeta ini pendeta yang masih memegang ajaran Nabi Isa yang murni, bukan sekarang. Itu kan zaman dulu ini, zaman tabi'in ini. Fakultu, saya bertanya sama ini pendeta, ya rahib, ma'awalu darajatin yarqahal murid. Wahai pendeta, ana mau tanya sama ente. Kira-kira apa derajat pertama yarqaha al muridu, yang seharusnya dipijak, dinaiki sama seorang murid. Murid ini orang yang berkeinginan usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Ya semua ini murid. Bil haqiqah semua ini murid kita ini. Nggak ada mungkin yang duduk di majelis ini yang nggak kepengen sampai kepada Allah Ta'ala. Semua kepengen sampai kepada Allah Ta'ala. Semua kepengen sampai kepada Allah. Dalam artian sampai kepada Allah, sampai di dalam lautan ma'rifat kepada Allah. Semua punya tujuan yang hakiki itu sampai kepada Allah. Maka itu yang ditanyakan sama Uwais Al-Qarani kepada pendeta. Pendeta ini mau nanya amente. Kira-kira derajat yang mana yang harus menjadi pijakan pertama seorang murid, orang yang mau usul kepada Allah Ta'ala? Apa jawabnya pendeta? Raddul madzalim wa hifatul dhahri minat tabi'at. Raddul madzalim, Raddul madzalim, meminta maaf dari kesalahan. Maksudnya bertaubat dari kesalahan. Bertaubat dari kesalahan. Wa kifatul dhahri minat tabi'at, dan ringankan pundak ini dari berbagai macam bentuk tanggung jawab. Sama-sama bertobat dari kesalahan juga ini. Tapi yang kedua itu lebih khusus, Yang kedua lebih khusus. Contohnya seperti apa? Di saat kita punya dosa,
entah sama Allah ataupun sama hamba, ini dosa akan memberati pundak kita. Raddul madzalim yang pertama. Ya ente kalau punya dosa mesti tobat dulu sama Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau ente punya dosa sama hamba, ya punya utang, pernah mukul orang, pernah fitnah orang, pernah nuduh orang zina tanpa saksi, ente minta ampun, minta maaf. Pokoknya wis taubatin itu semua kesalahan-kesalahan ente. Karena dosa-dosa yang kita lakukan ini akan diletakkan di kedua pundak kita, sehingga menjadi beban yang memberatkan diri kita, yang nggak memungkinkan seorang murid itu bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Maka itu di dalam kitab Kibritul Ahmar karyanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus Ibn Al-Imam Abu Bakar As-Sakran Ibn Al-Imam Sayyid Abdurrahman As-Saggaf Fadihul Muqaddam Thani, ya, beliau bilang maqamatu salik, ya, derajat salik, orang-orang yang ingin usul kepada Allah ini ada 10 asyaratun, ya, ada 10. Ini ada 10. Derajat yang pertama yang mesti dia lakukan adalah taubat. Derajat yang mesti dilakukan pertama kali itu adalah taubat. Derajat taubat ini yang mesti dia lakukan. Derajat taubat yang mesti dia lakukan. Dia laksanakan taubat dulu. Dia punya beban, dia punya dosa sama Allah, dia taubat minta maaf sama Allah, dia punya apa namanya? Dia punya kesalahan sama hamba, dia mesti minta maaf dulu kepada hamba. Karena ya tanpa taubat nggak mungkin orang itu bisa sampai usul kepada Allah Ta'ala. Maka itu di dalam tingkatan sufi, di dalam thariqah sufi, itu ada 3 hal yang perlu dia laksanakan. Yang pertama itu takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli baru. Apa takhalli? Apa itu takhalli? Takhalli itu membersihkan diri dari dosa-dosa. Takhalli ini membersihkan diri dari segala dosa yang mengikat dia, yang terikat dengan diri dia, kotoran-kotoran itu. Setelah bersih badan kita, hati kita, jiwa kita dari berbagai macam bentuk dosa, baru naik ke tingkatan yang kedua, yaitu tahalli. Tahalli menghiasi diri kita dengan perangai-perangai yang terpuji, dengan perangai-perangai yang terpuji. Seperti apa? Ya seperti amaliyah yang lain, seperti sabar, seperti wara, zuhud, pagar. Ini tahalli. Setelah itu terlaksana semua, baru hamba tersebut naik ke tingkatan yang terakhir, yaitu takhalli. Takhalli ini apa takhalli? Tajalli ini apa tajalli? Baru naik ke tingkatan yang terakhir, ialah tajalli. Tajalli ini sampai kepada tingkatan makrifat dengan Allah Ta'ala. Dia lihat Allah di situ. Dia ketemu sama Allah Ta'ala. Dia sampai kepada Allah. Dalam artian simpelnya, di saat seseorang hamba telah sampai ke maqam tajalli, maka seorang hamba tersebut dinyatakan wali min awliya'il. Maka itu saya kutipkan ini dari kalam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau berkata, awalu qadamin yadha'uhu al-abdu fi sayri ilallahi huwa at-taubah. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba di dalam perjalanannya menuju kepada Allah, yaitu adalah taubat.
taubat ini adalah nilai pertama, tema pertama dari tiga tingkatan sufi tadi. Tahalli, tajal. Tingkatan pertama itu tahalli. Membersihkan adron, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa ini bagaimana caranya tahu? Maka itu dikatakan qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama sepakat bahwasanya taubat itu berhukumkan wajib. Taubat itu berhukumkan wajib min kulli dzambin, dari setiap dosa yang diperbuat. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Seandainya dosa yang dilakukan sama seorang hamba itu hanya antara dia dengan Allah Ta'ala, tidak ada dosa itu memiliki keterkaitan dengan hamba, maka ada 3 syarat untuk bertaubatnya. Ada 3 syarat untuk bertaubatnya. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama an yuqli'a anil maksiyah. Hendaknya dia mencabut dirinya itu daripada kemaksiatan yang pernah berlaku. Dalam artian apa? Hengkang dari maksiat tersebut. Hengkang dari kemaksiatan tersebut. Biasa main judi mesti hengkang, tinggalin judi. Biasa zina, tinggalin zinanya. Hengkang dari perbuatan tersebut. Dan lain-lain. Wasani yang kedua, anyandama ala fi'liha. Hendaknya dia itu menyesali atas perbuatan maksiatnya itu. Mesti dia sesali perbuatan maksiatnya itu. Mesti ada nadam. Kalau nggak ada penyesalan, nggak ada rasa penyesalan, besok bakal kambuh lagi. Mesti disadarinya, Allah, ini amal maksiat ini udah berhasil ngotorin hati ana, sehingga hati ana ini terhijab dari Engkau ya Allah. Kalau udah ada cerita nyesel, berarti ada ciri-ciri dari sifat benci. Iya dong. Wah, aneh nyesel minum itu air, ternyata bikin anak mentret, bikin anak sakit perut. Akhirnya ada sifat benci sama air tersebut. Besok kalau disiapin lagi nggak bakal diminum sampai kapanpun itu. Karena dia tahu akibatnya. Begitu juga orang yang menyesal akan sebuah perbuatan maksiat, maka sudah sepatutnya ada sifat benci di dalam hatinya yang tumbuh atas perbuatan maksiat tersebut. Gara-gara ini maksiat, anda jadi jauh sama Allah. Gara-gara ini maksiat, anda jadi punya jarak sama Allah Ta'ala. Gara-gara dia, anda jadi punya jarak. Oke? Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda laha abadan. Yang ketiga, dia mesti punya azam yang kokoh, ya, azam yang kokoh untuk tidak kembali melakukan maksiat tersebut. Otomatis kalau udah benci mesti nggak balik lagi ke dalam amaliyahnya. Paham? Kalau udah benci mesti nggak kembali lagi ke maksiat itu. Kalau benci kembali berarti benci tapi suka itu. Benci tapi suka. Benci tapi cinta itu namanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita diharuskan yang namanya takhalli? Ini dari segi logik ya. Dari logik tapi ilmiah ini. Logik tapi ilmiah. Kenapa kita mesti takhalli, terus tahalli? Tajalli itu bonus dari Allah Ta'ala, paham? Tajalli itu bonus. Yang mesti kita jalanin itu takhalli sama tahalli. Kita murniin diri kita bersihin diri kita dari segala macam penyakit, dari segala macam bentuk maksiat. Kenapa? Innamal waladu yuladu ala
Hanya saja seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Kita dulu dilahirin bersih. Allah waktu melahirin kita nggak ditempelin sedikit pun hijab, nggak ditempelin sedikit pun paham? Ingat, Allah waktu melahirin kita nggak sedikit pun Allah lahirin disertai sama kotoran. Allah lahirin kita dalam keadaan bersih. Ana pinjam rumah ente kasih pinjam rumah ente ke ana dalam keadaan bersih. Ana pulangin dalam keadaan kotor. Ente nggak suka itu. Allah Ta'ala pinjemin ini kita punya apa? Kita punya jiwa ini, kita punya dirinya Allah pinjemin. Diri kita bukan milik kita, diri kita milik Allah kasih. Allah kasih dalam keadaan bersih, terbungkus rapi. Kita kotorin, kita kotor. Di samping itu kita tahu innalillah. Sungguh kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kepada Allah besok kita bakal kembali. Kita tahu nih kita bakal kembali lagi kepada Allah. Kita pulangin lagi diri kita kepada Allah. Terus kira-kira pantas kalau seandainya sama manusia kita pinjam barangnya, kita dipinjemin dalam keadaan bersih, kita pulangin kotor, nggak pantas. Terus apa pantas sama Allah memulangi barang titipannya, amanatnya, pinjamannya dalam keadaan yang kotor? Maka itu kita diingetin sama Allah Ta'ala, diingetin sama Allah, fatubu ila barikum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Diingetin sama Allah, diingetin sama Allah Ta'ala. Dieling-elingin kita sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar eling, biar kita eling, biar kita ingat sama Allah Ta'ala. Oh iya, diri kita titipan waktu dikasih bersih, pulang mesti bersih. Kita dilahirin, Allah adil dilahirin kita dalam keadaan gak berhijab. Jangan kita pulang kepada Allah dalam keadaan membawa hijab yang bertumpuk-tumpuk gitu loh. Walaupun dengan kekuatan la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita tetap bakal masuk surga. Kita tetap bakal masuk surga. Tapi dari segi attitude, dari segi etika, apa pantas? Dari segi akhlak wal adab, apa pantas kita berlaku beretika kepada Tuhan kita seperti itu? Dipinjemin barang yang fresh, dipinjemin barang yang mulus, kita pulangin kepada Allah Ta'ala dalam keadaan cacat, rusak, hancur. Maka itu kita diwajibin belajar sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar tahu, oh iya, dengan ilmu itu kita dapatin huda, hidayah, kita dapatin petunjuk. Dengan ilmu kita dapatin petunjuk. Maka itu dikatakan sama Allah Ta'ala, dikatakan sama Rasulullah SAW, adunya mal'unun mal'unatun mafi, dunia ini terlaknat, berikut yang di dalamnya pun terlaknat, kata Rasulullah. Illa, kecuali siapa? Zikrullah, kecuali orang-orang yang zikrullah, sepakat ulama, yaitu majelis halal wal haram, majelis yang membahas halal wal haram, yang majelis taklim. Orang-orang min ahli majelis taklim, momen wala, dan orang-orang yang nempel di situ, orang-orang yang ada di sekitaran situ. Istri ente di rumah ridho dengan perginya ente ke majelis taklim, masuk ke dalam kategori waman wala. Wa alimun wa muta'allimun, orang yang berilmu dan orang yang belajar ini nggak masuk ke dalam kategori terlaknat. Kenapa di luar itu dilaknat sama Allah? Ya ente tinggal di buminya Allah, pakai fasilitasnya Allah, ente nggak tahu cara menghargai tuan rumahnya, ente nggak tahu, nggak kenal siapa tuan rumahnya, kurang ajar nggak kira-kira? Kurang
Oh biasa aja Beb. Coba ada orang nggak kenal sama ente, tahu-tahu masuk rumah ente, tidur di kamar ente, diranjang ente tidurnya. Hah? Mau nyalain AC lagi. Masuk dapur, ya masuk dapur digoreng tempe, digoreng tahu, dibuat macam-macam, dibikin macam makanan pokoknya. Yang enak-enak pokoknya. Oh, ayam bakar. Diminta namanya. Yes. Ente pasti marah kayak gitu. Ente pasti marah. Kenapa Allah turunin laknatnya? Allah laknat hamba-hambanya. Kenapa Allah laknat? Tujuannya apa Allah laknat? Allah nunjukin rasa marahnya Allah kepada siapa? Para hamba yang kurang ajar sama Allah Ta'ala. Udah tinggal di bumi Allah, pakai fasilitasnya Allah, nggak kenal sama Allahnya, nggak tahu cara berakhlak, beretika kepada Allahnya, kurang ajar namanya. Jadi ya pantas kalau seandainya Rasulullah bilang adunya mal'unatun nabi. Ini martabat pertama ini. Martabat pertama kita mesti tahu, kita minta maaf sama Allah, ya Allah, minta maaf, ampun ya Allah. Jalur ngapurone ya Allah ya Rabb. Terus tinggal di bumimu, pakai fasilitasmu, tapi banyak gak ada, banyak kurang ajar ya Allah ya Rabb. Minta maaf ya Allah. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Nggak ngelakuin kayak gitu lagi ya Allah. Kalau orang sadar nggak bakal balik lagi ke situ. Kalau orang sadar udah ngelakuin maksiat itu nggak dilakukan. Oh ya kan besok anak bikin maksiat yang baru deh. Dia nggak balik ke maksiat yang lama, dia bikin maksiat baru, sama aja boh. Itu kalau sama Allah syaratnya ada tiga. Dosa kita, maksiat kita sama Allah, syarat tobatnya ada di. Kalau sama hamba syarat tobatnya ada 4. Ada 4. 3 yang pertama tadi ditambah satu lagi. Apa itu yang satu lagi? An yabro'a min haqqi sahibiha. Membebaskan hak orang yang kita bikin salah sama dia. Yang kita punya tanggungan sama dia. Contoh seperti apa? Kalau kita punya tanggungan hak sama orang, maka bebasin hak itu. Biasa. Kalau seandainya kita punya tanggungan hak sama orang, kita kurangin haknya, kembalikan hak. Contoh, kita pinjam duit orang, pinjam duit orang, misalnya anak pinjam duit Ustaz Abdul Muthalib. Duit yang anak pinjam haknya siapa? Hak Ustaz Abdul Muthalib. Haknya ada dia nih. Bisa anak pinjam, haknya ada dia nih. Terus ani hilang kabur begitu aja. Ani mau tobat sama Allah, nggak bisa, Allah nggak terima tobatannya. Sebelum Anda kembalikan haknya Ustaz Abdul Muthalib, Anda
Ana bebasin dulu haknya Ustaz Abdul Muthalib yang ada di pundakannya. Ana lepas pulangin ke dia. Atau yang semisalnya, pokoknya kembalikan, pinjam barang, pinjam apapun pokoknya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Seandainya kita nuduh orang zina nggak punya saksi, ini kan ada hukum, ada had ini kalau di dalam kitab fikih ini ada hukumannya. Orang nuduh orang zina tapi nggak ada saksi, ada hukumannya itu. Di babul hudud, di kitabul hudud tuh ada itu. Kita nuduh orang kayak gitu ya. Atau kita fitnah orang, ngumpat orang, kita mengumpat orang gitu. Kita fitnah orang, kita ngomongin orang, kita gunjing orang, datang minta ridhonya, minta maafnya, taubat, minta sama dia ampun, minta sama dia itu taubat, minta maaf. Sampai di mana? Sampai di mana? Nah itu Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Niscaya kamu akan mendapati diri kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kemerdekaan, maksudnya mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Minta maghfirah kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, kemudian minta taubat kalian kepada Allah. Pokoknya banyak perintah Allah kepada kita ini untuk bertaubat. Kita di alasannya kenapa? Karena Allah kepengen sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, oke? Sebelum kita meninggal, itu udah bersih dulu. Biar kita bisa kembali kepada Allah Ta'ala, minimal banget dalam keadaan tahal, udah selesai taholinya, taholinya udah selesai, udah kembali dalam keadaan tahal. Ya pokoknya dalam keadaan tajal, jadi wali min auliya as-salihin, jadi wali dari wali-wali salihin. Fa'innahu la yas'adu lil abdi amalun wa alihi tabi'atun aw madlahatun. Karena seorang hamba tak mungkin bisa naik sampai kepada Allah Ta'ala ya, karena amalnya seorang hamba itu gak bisa naik kepada Allah, gak diterima amalan seorang hamba kalau masih punya hutang dosa yang belum ditaubatin. Nggak mungkin Allah kasih ampunan kalau inti nggak tobat sama Allah Ta'ala, inti masih punya beban. Apalagi kalau tanggungannya itu sama hamba, repot ini. Nggak bisa Allah kasih ampunan di saat ente punya hutang, punya tanggungan sama hambanya Allah. Nggak adil Allah kayak gitu. Ada hutang sama ente, ada minta maaf sama Allah Ta'ala, terus Allah ampunin. Nah ente nasibnya gimana itu? Makanya kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, ahabul ibad ilallahi ta'ala anfa'un naslin. Hamba yang paling dicintai sama Allah Ta'ala, ya, yang memiliki banyak manfaat untuk manusia lain, yang banyak memiliki manfaat untuk manusia lain. Ini dalam artian kita mesti dalam artian apa?
hablum minan nasnya beres, hablum minallahnya beres, hablum minallah beres, hablum minan nas beres. Baru bisa sampai kepada Allahu a'lam bishawab. Sedikit anda kasih satu maklumat faedah. Ya, anda kasih satu faedah ini. Bagi yang mau nyatet, fadhol nyatet, mau ngamalin juga fadhol, ngamalin dengan jelas. Ini faedah sholawat. Faedah sholawat. Sigat sholawat, bentuk sholawat itu Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Itu sigat sholawatnya. Qala al-Imam Sya'rani, Imam Sya'rani bilang, yaqulu man qala hadhihi al-kayfiyah, karena sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala hadhihi al-kayfiyah ra'ani fi manamihi. Kata Imam Sya'rani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat ini dengan cara kayak gini, ya, dengan cara kayak gini, yaitu sigot dalam bentuk kayak gini, dia bakal melihat aku di dalam tidurnya. Wa man ra'ani fi manamihi ra'ani yaumil qiyamah. Dan balasan bagi orang yang melihatku di dalam tidurnya, maka akan melihatku kelak di yaumil qiyamah. Wa man ra'ani yaumil qiyamah syafa'tu lahu. Nah, konsekuensinya orang yang dapat melihat kepadaku di hari kiamat, maka aku akan berikan syafaat buat dia. Wa man syafa'tu lahu syariba min haudhi haramallahu jasadahu 'ala nari. Barang siapa yang mendapatkan syafaatku, maka dia akan minum air dari telaga Kautsarku, kata Rasulullah. Dan Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Wa dzakara dzalik syarahu dalail aidan bi ziyadati 70 marrah. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang menambahkan di dalam syarah hadis ini bahwasanya membaca sebanyak 70 kali. 70 maratan anil Fakihani, yang diriwayatkan dari Al-Imam Fakihani. Beliau bilang, qultu waqad Imam Sya'rani bilang, qultu waqad jarabtu hadhihi sholata qubaila naumi hatta nimtu. Imam Sya'rani bilang, saya pernah ngamalin yang riwayat ini yang dibawakan sama Imam Al-Fakihani. Saya coba baca sholawat ini sebelum tidur sampai saya ketiduran. Fara'aitu wajahahu syarif sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata saya lihat wajahnya Rasulullah SAW. Fi dakhilil qamar, di dalamnya rembulan. Jadi beliau melihat wajahnya Rasulullah di dalam rembulan dalam mimpi. Di dalam mimpi beliau lihat ke rembulan, beliau lihat ke bulan, ternyata di dalam bulan ada wajahnya Rasulullah. Al-Khattabat Umar. Dan aku sempat sapa beliau, dan kemudian beliau diam. Wa as'alullaha al-'azim bi jahihi alaihi salatu alaihi as-salatu wa taslim an yahsula li baqiyan ni'am allati wa'adaha biha fi hadzal hadits syarif. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu wa taslim, ya, ayahsula, agar Allah mengizinkanku untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini kan yang baca sholawat ini janjinya Rasulullah. Yang baca sholawat ini dengan cara kayak gini, maka dia akan melihat kepada wajahku di dalam tidurnya.
Maksudnya yang dijanjikan, maksudnya Imam Sya'rani berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Anda dapetin nikmat-nikmat selebihnya itu loh. Kan kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku di dalam tidurku, maka kalau dia yaumul kiamat melihat aku. Yang melihat aku di yaumul kiamat mendapatkan syafaat. Yang dapat syafaat minum air dari telaganya Rasulullah. Yang minum air telaganya Rasulullah, jasadnya diharapin sama Allah dari api neraka. Itu nikmat-nikmat selebihnya. Nikmat yang pertama udah dapat, melihat wajahnya Rasulullah. Dan dia doa, ya Allah ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan sama beliau itu, sama Rasulullah SAW, yang setelahnya itu. Ya, maka itu boleh ada yang mengamalin 70 kali, boleh ada yang mengamalin sebelum tidur untuk mengisi waktu ngantuknya sampai tiduran juga boleh. Ya, tadi bentuk sholawatnya itu bunyi sholawatnya Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala qabrihi fil itu saya kasih faedah, saya bagi cinta hati, bahasanya cinta hati. Ya, kalau ente kasih amplopannya kasih cinta hati. Yes. Bercanda. Allahu a'lam. Rabbi zidna ilma wa wasi'na rizqi wa barik lana fi ma razaqtana wa ij'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-qarrabina katsiran wa al-hasanati fi al-yawmi wal qiyamah. Ya mu'min bilan tarfal alhamdulillah kamina wa laka syaraf wa al-hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai taklim dari Habibana Amin Zainal Abidin Hasan Masegaf. Kita masyaallah ibad, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habibana menjadikan manfaat untuk kita dan keluarga kita, juga lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka acara selanjutnya adalah tasyakuran atas lahirnya majelis kita Darul Mustafa Al-Mukhtar, yang sebelumnya akan dimintakan doa pada guru kita juga Habibana Ahmad bin Ibrahim Assegaf. Atas kesediaannya disilahkan dengan hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz. Sebelum kita tutup dengan doa, kita istighfar, sholawat, habis itu istighfar, dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah pakai hadrah, kita baca sholawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi kamalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rabaibu wa husnul khawatimi wa yustasqil amamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
kita ingat dosa-dosa kita, kita minta ampun beristighfar 3 kali kepada Allah dan dilanjutkan dengan taubatan nasuha. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil